Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini, hari Yaumal Itsnin, sebagaimana pengajian yang telah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan seluruh nikmat dan karunia-Nya. Terlebih di pagi hari, harinya hari Senin, kemudian semalam pun sudah diguyur dengan hujan, ya, dari habis Isya. Alhamdulillah, ya, rahmat Allah berikan, keberkahan juga kita bisa berada pada pagi hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ketika beliau rutin berpuasa pada hari Senin. Kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yauma wulidtu." Pada hari itulah aku dilahirkan, dan pada hari Senin itulah diangkatnya amal-amalan, amal ibadah kita semua. Dan aku senang ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Maknanya apa? Ya, kita mungkin ada yang tidak berpuasa, tetapi kita mengambil dari ucapan Rasulullah, kita pengen ketika hari Senin ini kita mengadakan ta'lim, dan pas hari itu diangkatnya amal-amal kita. InsyaAllah menjadi menambahkan keyakinan kita dengan banyaknya hadirnya kita di majlis-majlis ilmu. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Itu hadis sahih, ya. Tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Diangkat amal kita setiap pekannya. Kulla jumu'atin. Kalau dalam hadis kulla jumu'atin, setiap pekan. Kalau kita kadang udah kebiasaan setiap minggu nyebutnya. Ya, kalau bahasa Arab itu kulla jumu'ah. Kalau jumu'ah itu pekannya, ya, dalam satu minggu. Kalau hari Jumatnya, ya Jumat, ya. Kalau pakai dhammah, jumu'ah itu pekan, ya. Tadi kita ada kebiasaan pakainya minggu, setiap minggu, ya. Yang bagus sebenarnya setiap pekan, ya, kalau bahasa Indonesia. Nah, kata Nabi, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Ya, diangkat amal ibadah manusia setiap pekannya itu 2 kali, ya, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Nah, maka kita berharap insyaallah mudah-mudahan setiap Senin kita mengadakan pengajian, pada saat itulah amal kita diangkat dan sedang bertambah. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang-orang Yahudi untuk menjauhkan umat Islam dari hari Senin ini, ya, kalau Nabi kan udah senang banget tuh, ya, bahkan Nabi berpuasa, bahkan tadi amal ibadah diangkat. Tapi orang Yahudi dia terapkan tuh pemahaman tentang aku tidak suka hari Senin. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Ada ya tuh? Ada ya tuh kata. Ya, I don't like Monday. Itu Yahudi. Ya. Untuk menghilangkan kesenangan kepada hari Senin. Ya, makanya kadang ditumbuhkan tuh orang mau kerja hari Senin tuh, ya, bawaannya. Dari segi kerjanya. Tapi ketika melihat hari Senin, hari mulia, kita jadi semangat. Maka ini insyaallah menambah semangat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Masih kita membaca di dalam Maraqil Ubudiyah, ya.
wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah. Dan apabila niatmu dan tujuanmu menuntut ilmu antara engkau dengan Allah, tujuannya kau menuntut ilmu itu hanya satu, yaitu al-hidayah. Ya, tentu banyak niat-niat yang lainnya, mencari ridha Allah, ya. Di antaranya untuk terus mendapatkan hidayah. Maksudnya mendapatkan hidayah bagaimana? Bi an tanwi bi tahsilihi izalatal jahli an nafsik wa an sa'iril juhal. Kemarin sudah kita jelaskan dengan contohnya, kau niat di dalam menuntut ilmumu. Ini di sini kita duduk untuk menjadikan ya izalatul jahl, menghilangkan ketidaktahuan kita terhadap hukum-hukum Islam. Kita duduk di majelis ilmu sehingga jadi mengetahui yang tadinya kita tidak tahu, khususnya di dalam ilmu syariat atau ilmu agama. Wa an sa'iril juhal, dan juga tujuan kita duduk di majelis ilmu untuk ya menghilangkan ketidaktahuan dari orang-orang lain. Ya, orang-orang yang masih enggak tahu hukum tentang Islam. Ketika kita bertukar pikiran dengan mereka, kita pernah belajar, yang kita tahu kita sampaikan. Itu tujuannya. Bukan karena maksud supaya bangga-banggaan, supaya dibilang ya, apalagi lagi nongkrong. Tapi kita itu ngaji. Begitu habis jelasin dibilang, "Lu kayak ustaz," kata interview. Ya enggak. Tujuan kita supaya dia tahu juga. Supaya ilmu ini menyebar dan agama itu terus terjaga. Maka selanjutnya tujuannya ya, di antaranya juga tujuan yang baik di dalam menuntut ilmu, wa ihya ad-din, menghidupkan agama. Ya, menghidupkan agama ya tergantung, dan kita berada di kampung kita. Alhamdulillah, ya, Jagakarsa alhamdulillah ya menjadi hidup dengan banyaknya majelis-majelis ilmu. Gitu. Ihya ad-din. Ya. Ini kita baru di sini bikin pengajian. Ya. Makanya kita menyesal ataupun kita sedih juga ketika dalam satu masjid udah nggak dibuka lagi pengajian. Ada nggak? Banyak nih orang al-akhyar nih, ya. Ini biar didengar nih ntar kalau mau diupload, denger aja nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Ya. Berarti apa, seakan-akan agama udah mati di situ. Ya. Seorang kelas tabi'in, Imam As-Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, ketika melewati satu kampung yang enggak ada majelis ilmunya, beliau lewat situ cepat, enggak lama-lama. Takut ada apa-apa terjadi dalam dirinya ketika ngelewatin kampung yang di situ enggak ada pengajian. Ya Allah. Ya. Beliau kalau lewatin tempat itu cepat segera, supaya enggak lama-lama di situ. Lewatin dah buru-buru lebih selamat. Kenapa? Qad matal ilmu fihi, katanya. Telah mati ilmu di kampung itu. Ya Allah. Ya. Kalau ilmu enggak ada, majelis ilmu enggak ada, kan gelap. Arti kegelapan itu ya. Kalau ilmu, apa kata Nabi? Al ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Ketika diri kita isi dengan ilmu, maka bercahaya hati kita. Nampak yang halal, nampak yang diharamkan sehingga kita jauhkan. Keluarga kita pada ngaji, maka bercahaya keluarga kita. Ya. Kampung kita ada pengajian, maka bercahaya. Ya. Semuanya, segala sesuatunya bisa dimusyawarahkan. Apapun permasalahan di kampung itu, insyaallah dengan adanya pengajian akan hidup dan akan mendapatkan keberkahan di kampungnya. Ini. Ya. Nih, wa ihya'id-din. Jadi menuntut ilmu juga diantaranya tujuannya apa? Untuk menghidupkan agama kita. Artinya ketika sudah tidak ada orang yang belajar menuntut ilmu, maka agama mati. Kalau agama udah mati, nah kita udah tahu kemarin di Tangerang masuk berapa orang tuh musola, ya, takutnya al-akhir ada yang masuk tuh orang, ya, dobrak abrik. Nah, kenapa? Udah nggak ada pengajian di sini,
Udah nggak ada apa lagi? Sholat berjamaah ada nggak? Ya, nah, jangan. Makanya tetap keadaan seperti ini jangan justru menjadikan keadaan COVID ini jangan menjadikan kita ketakutan yang tidak beralasan atau berlebihan. Ya, berlebihan. Ya. Nih. Wa ibqa'al Islam bil ilmi. Juga di antara tujuan kita menuntut ilmu apa? Mengabadikan Islam, menghidupkan Islam dengan ilmu. Itu hampir sama tadi, ya. Supaya Islam ini tetap jaya, supaya Islam ini tetap ya dijalankan di dalam negara kita. Maka harus ada majelis ilmu, pengajian-pengajian ini. Alhamdulillah ya, pengajian kita berjalan terus ya, alhamdulillah. Yang tadi tutup insyaallah buka ya, karena ini bagian daripada menjaga Islam. Ini tinggal gampang jawabannya udah ada nih dari ulama. Kalau ada pejabat datang ngelarang apa? Ngajian, berarti dia mematikan Islam. Karena orang ada pengajian, ada majelis ilmu, ibqaul Islam. Jadi menjaga Islam, ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, jangan ngelarang, udah diem aja mendingan dah, pilih selamat, ya. Jadi kalau kita mau balikin bisa sebagai hak kita sebagai penuntut ilmu. Bapak jangan ngapa-ngapain, jangan pakai ngelarang. Kalau ngelarang berarti apa tuh? Mematikan tanya agamanya apaan? Nah itu, ya. Nah, tapi alhamdulillah, ya pejabat kita pada diem aja mendingan dah. Kalau udah semprot sama ustad kan gitu, dengan diam aja dah. Iya. Ngaji kagak, nyumbang kagak, datang ke masjid ngelarang, ya, larang Jumat dah. Tapi enggak, alhamdulillah sekarang ya tekanannya bukan ke masjid atau tempat ibadah, tapi tempat-tempat yang lain, ya. Wad-darul akhirah. Tujuan menuntut ilmu yang baik niatnya adalah juga untuk ya bekal menuju akhirat. Bekal menuju akhirat. Ini bagian bekal. Bekal kita. Apa bekal? Sangu kalau kata orang Jawa, sangu ya. Sangu sing oke. Ya waktu di Jawa dulu di Malang. Minta duit sama ketua kamar. Njaluk sangu katanya. Betul kata? Njaluk sangu minta apaan? Minta bekal yang banyak ya. Bekal kalau bahasa Al-Quran apa? Az-zad. Boleh, maka diperintahkan kita berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Dan berbekallah kalian, cari bekal di dunia. Emang hidupnya kita di dunia, cari bekalnya di dunia. Untuk apa? Untuk akhirat. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah at-taqwa. Nah, ini bagian dari takwa kita. Ya, duduk di majelis ilmu merupakan bekal untuk akhirat kita. Waridallah. Nah, ini dia. Ya, termasuk tujuan duduk di majelis ilmu, enggak ada niat kita yang lain kecuali yang paling mulia adalah mencari ridha Allah. InsyaAllah kalau udah diridhain hidup kita, keluarga kita, usaha kita, bisnis kita, ya, dan juga semua di sini yang banyak yang punya hajat, insyaallah dengan Allah ridha kepada kita duduk di majelisnya Rasulullah, majelis ilmu, maka insyaallah yang punya hajat semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa tanwi bidzalika asyukra ala ni'matil aqli. Masih niat-niat mulia, niat-niat yang baik di dalam menuntut ilmu. Nah, ini ketika diniatkan maka berpahala. Itu ya. Kita ingat hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Nah, wa tanwi, dan kau niat juga dengan menuntut ilmu. Niat apa? Asyukur ala ni'matil aql.
Bersyukur kita kepada Allah. Duduk di majelis ilmu, mengaji, bersyukur namanya. Bersyukur apa? Atas nikmat akal. Akal ya, karena manusia dibedakan dengan makhluk yang lainnya, dari binatang ataupun yang lain-lainnya, dengan apanya? Akalnya. Maka orang yang bisa menuntut ilmu, mengaji, ya, duduk di majelis ilmu, berarti dia bersyukur terhadap nikmat akal. Allah kasih akal, lalu akal ini mengarahkan kepada kita untuk yang baik. Itulah fungsi akal. Alhamdulillah akal kita masih sempurna nih namanya. Nggak ada yang kurang, ya, nggak ada yang kurang seprapat, setengah, ya. Tapi alhamdulillah sempurna nih. Ya. Sebab kalau ada yang kurang akalnya, dia nggak kemari. Bukan ngatain, bukan. Kurang setengah ya masuk. Ya, mungkin yang hadir kan bisa juga lagi sakit, ya, atau lagi ada uzur, lagi ke puncak, apa kemana gitu. Nah. Artinya ketika dia punya pikiran tentang pengajian, nah itu namanya bersyukur terhadap nikmat akal. Wa ni'mati sihhatil badan. Dan juga niat bersyukur kepada Allah atas nikmat apa? Sehat badannya. Alhamdulillah. Ya. Yang sehat pada datang. Bahkan yang sakit meriang-meriang dikit juga. Bukan COVID, bukan. Pilek wajar. Ya, pilek beda ya sama COVID. Nah, meriang-meriang dikit dah. Makanya jangan ke dokter dah. Ya, serem. Ya. Lambung doang 3 minggu dirawat, tiba-tiba tesnya setelah itu hasilnya keluar apaan? Oh, hampir semua negatif. Yang di kampung saya, yang di Pancoran, yang di mana aja. Iya, ya. Artinya kita serahkan semuanya kepada Allah. Tawakal kita lakukan, ikhtiar pun kita kerjain, ya. Arahan dari pemerintah kita ikutin juga. Nah, itu. Jadi kita bersyukur dengan duduk di majelis ilmu itu, kata ulama, bersyukur atas nikmat sehat badan, nikmat tubuh kita. Maknanya apa? Iya, inilah orang yang bersyukur dengan nikmat tubuh. Allah kasih sehat badannya, dia taruh badannya, jasadnya, fisiknya dalam satu majelis yang mulia. Ini namanya bersyukur. Sebaliknya ada, naudzubillah. Itulah orang yang nggak bersyukur apa? Dikasih badan, tubuh sehat, tapi buat diri depan panggung dangdut. Oh, tangannya udah diangkat ke atas saja dah. Oh, kayaknya udah dengar lagu dangdut, udah surga katanya dah. Jadi yang udah ya maju mundur, ya. Iya. Ini nggak apa-apa lewat ya. Insyaallah ya. Ya harus. Duna mujarradir riwayah. Nah, ini katanya diarahin. Tujuan duduk di majelis ilmu bukan sekedar cerita-cerita ataupun mendengarkan kisah. Lalu pulang tidak ada hasil atau tidak ada yang menempel dalam hati kita. Yang ya, jangan sampai tidak ada yang kita pikirkan dari ilmu yang telah kita pelajari. Ya, minimal ada ya satu lah ya, meskipun sedikit. Nah, kalau tujuannya seperti itu, ya yang baik-baik itu semuanya tadi, maka kata pengarang kitab Bidayatul Hidayah ya, Al-Imam Ghazali mengatakan, fa'abashir, maka berbahagialah. Kenapa? Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Karena niat kita mulia semuanya. Dari tadi menghilangkan kebodohan dalam diri kita, menghilangkan kebodohan orang lain, kemudian menghidupkan agama, menghidupkan kampung, menjaga Islam supaya tetap ya terjaga dan bisa terus dilaksanakan syariatnya untuk bekal akhirat, untuk mencari ridha Allah. Apalagi tadi
bersyukur atas nikmat akal, bersyukur atas nikmat tubuh. Karena tujuan itu, maka kata Imam Ghazali, berbahagialah. Berarti itu benar niatnya, maka berbahagialah. Kenapa? Karena para malaikat menggelar, membuka sayapnya, tabasutulaka, membuka sayapnya, ayradhan bima tatlub, tabasutulaka ajnihataha. Karena malaikat buat orang yang menuntut ilmu rela. Bahasa Indonesianya apa? Kalau di sini redha. Malaikat redha. Redha apa? Dia buka sayapnya untuk alas kakinya orang yang menuntut ilmu. Nih, itu hadis kan ada. Innal malaikah ya la tada' ajnihataha. Itu hadisnya. Sesungguhnya para malaikatnya Allah meletakkan sayap. Di mana? Di bawah. Di sini bahkan dikatakan witoan, sebagai hamparan. Untuk apa? Idza masyaita, tuh kata Imam Ghazali. Untuk jalanmu ketika kau berjalan menuju majelis ilmu. Ini dari mana aja? Ada yang dari samping masjid, ada yang sebelah sana. Yang paling jauh mana nih? Kamu kandang. Ya, ada serengseng banyak nih, alhamdulillah. Ya. Nah, yang perlu dilihat katanya bahwa kata ulama ajnihatul malaikah, ini bukan sayapnya, bukan sayap kanan sayap kirinya pemain bola nih. Ini bukan sayapnya apa lagi? Sayap burung bukan. Ini sayapnya malaikat. Kata ulama muqaddasah. Apa muqaddasah? Suci dia. Malaikat apa tuh? Sayapnya malaikat. Tapi untuk orang yang keluar dari rumahnya, dari kamarnya untuk menuntut ilmu, datang kemari contohnya, redon bima tatlub, katanya redha malaikat, dia taruh, dia hamparkan sayapnya witoan untuk hamparan alas kakinya orang yang menuntut ilmu. Ini satu keistimewaan yang luar biasa, dan ini nggak main-main namanya. Ilmu akhirat. Ya, yang jelas ya, tujuan yang pertama adalah ilmu syariat, ilmu agama, ya. Ya, termasuk juga seandainya kita taruh anak-anak kita di pesantren, yang karena pesantren kan lebih banyak kita mencari tujuannya pendidikan agamanya. Saya ambil keterangan hadis ini, ada cerita sedikit katanya dari guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri radhiyallahu an. Ketika ada yang mendengar hadis ini, ada seseorang yang menganggap remeh main-main dengan hadis ini katanya. Kali tuh malaikat letakkan, taruh yang tadinya mulia di atas jadi di bawah untuk hamparan jalannya orang yang menuntut ilmu. Ini orang yang ledek ini ngelihat ada orang keluar untuk mengaji nuntut ilmu, tapi keluarnya buru-buru. Ya, karena mungkin udah telat, ya kan? Dia ngejar waktu. Berarti kalau dia jalan menuju majelis ilmu kan berarti berjalan di atas sayapnya apa? Malaikat. Nah, ini ada yang ngeledek, ngeledek. Hei katanya, jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Ntar sayap malaikat patah, rusak katanya. Istihzaan, tapi tujuannya ngeledek. Justru tadi ketika kita mendengar hadis ini, kita subhanallah, justru kita menjaga kehormatan ini. Tapi ini orang ngeledek, ya ngeledek. Artinya kalau ngeledek kan dia nggak percaya, ya. Jangan kau cepet-cepet, pelan-pelan aja. Katanya kan jalan di atas sayapnya malaikat, rusak patah katanya. Bukan buat main-mainan ini. Ya. Maka apa katanya? Saat itu juga Allah kasih lihat dia bentuk malaikat yang asli. Nggak kuat, junun, apa junun? Gila saat itu juga, karena tadi ada unsur istiza, hatta mat, sampai mati. Na'udzubillah min. Jadi artinya keistimewaan orang menuntut ilmu, kita tahu dari hadis Nabi, kita bersyukur, dan ini makin mantepin pengajian-pengajian kita di mana aja. Hadir majelis ilmu, rajin datang, ya, apalagi suasananya begini nih, adem-adem, ya, enak banget nih.
Ini kan yang enak emang ya lonjor ya. Hampir sempat juga besok orang banyak kan ya gitu. Sebab persiapan panitia udah nambahin, kemarin katanya kurang. Bismillah dah. Ya kalau orang kampung sini Jagakarsa hujan-hujannya gerimis-gerimis dia masih datang. Ya insyaallah mudah-mudahan. Kita udah tahu tujuan-tujuan duduk di majelis ilmu, insyaallah itu yang lebih lagi memantapkan semua gerakan ya kita dalam menuju majelis ilmu. Nih, idza masyaita. Itu keterangan hadis. Jadi kata Imam Ghazali, berbahagialah. Bahagianya apa? Karena malaikat mau, bahkan bukan mau doang, apa tadi? Redha. Sayapnya menjadi hamparan. Idza masyaita, tuh Imam Ghazali jelas banget. Apabila kau jalan menuju majelis ilmu, siap malaikat gelar apanya? Sayapnya. Ini kalah karpet merah. Oh, ada karpet merah katanya kan? Ya. Ini nggak pakai karpet merah lagi. Ya. Malaikat, subhanallah. Wa qila innal malaikata tudhallilu talibal ilmi bi ajnihatiha. Kalau tadi kan malaikat meletakkan, menghamparkan sayapnya untuk jalannya talibul ilmi. Ada hadis lain juga. Wa qila, ada yang juga mengatakan sesungguhnya para malaikatnya Allah menaungi. Kalau tadi di bawah, kalau naungin di mana? Atas. Komplit gak? Subhanallah. Menaungi talibal ilmi, penuntut ilmu, orang yang hadir majelis ilmu dengan apa? Dinaungi dengan sayapnya juga. Subhanallah. Ya. Itu artinya kalau malaikat udah turun tangan, mau redha ngelakuin apa aja, berarti talibul ilmi, penuntut ilmu syariat, ilmu agama adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Wahitanul bahr, ya. Wahitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'ita. Ataf kepada malaikah. Fa innal malaikata wahitanal bahri. Nah, itu ya. Berbahagialah juga kata Imam Ghazali orang yang ngaji nuntut ilmu. Kenapa? Karena sesungguhnya hitanul bahr, ikan-ikan di laut ada berapa? Tuh, langsung ya Allah, kekuasaan Allah. Ini laut nggak disebutin laut Ancol doang. Berarti apa? Maknanya itu kata ulama. Kadang kan paham kita lagi di sini, Ancol doang dong, Anyer doang. Enggak, laut di dunia. Laut Ancol jurusan kita depan aja itu kita nggak tahu ada berapa jumlahnya. Sebab terhubungannya mereka ini pada doain. Jadi kalau hadis Nabi umum ya semua laut ya ikan tuh. Wahitanal bahr tastaghfiru laka idza sa'aita. Nih kemuliaan orang duduk di majelis ilmu. Dan sesungguhnya ikan-ikan di laut, ada yang nanya ikan cere, ya pokoknya ikan dah. Ntar nanya apa ikan laut doang, air tawar gimana? Kesianan dia. Sama maknanya, ya. Semua ikan pokoknya di laut, air tawar, pokoknya ikan. Ngapain? Tastaghfiru laka, memohonkan ampunan untukmu ketika kau berjalan menuju majelis ilmu. Subhanallah. Makhluk Allah turun tangan untuk talibul ilmi, penuntut ilmu. Malaikat luar biasa. Ikan-ikan di laut, ikan dah semuanya mendoakan. Doain ngapain? Memintakan ampun. Tahu nih manusia banyak dosanya. Apalagi yang mancing nih. Oh, jadi mancing iya ngaji nggak jalan, ya mancing iya ngaji, ya betul gak? Ya ikan kagak sakit hati, ini pancingin doang, mulut udah jontor, tahu jontor? Ikan pakaiin tuh antum, kail, ya ngaji doang apa tuh? Mancing doang ngaji kagak, ya.
Mancing buat hiburan. Ngaji juga, kenapa? Ya, minta bantuan karena kita dihormatin sama ikan-ikan ini. Ikan-ikan di laut memintakan ampun untukmu wahai penuntut ilmu idza sa'aita, apabila engkau berjalan menuju majelis ilmu. Kenapa? Kalau ikan kok sampai mendoakan, mintain ampun buat orang yang duduk di majelis ilmu. Wa dzalika li anna salahal alam manutun bil alim. Yang pentingnya belajar ilmu alat. Apa itu alat? Nahu sorob. Gundul, kitab kan gundul, botak, pelontos lagi. Alam sama alim hurufnya sama, panjangnya juga ain, alif, lam, mim. Botak tapi nggak ada rambutnya, nggak ada harokatnya. Kalau ketuker bacanya bingung juga. Alam bisa juga beda arti itu. Alam mana? Ini alam kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Ya. Kemudian kalau alim ya orang yang menuntut ilmu. Nah, kenapa malah para ikan itu mendoakan orang yang duduk di majelis ilmu atau orang alim, orang yang punya ilmu? Karena kebaikan alam, terjaganya alam, lestarinya alam, khususnya laut diantaranya, tergantung dengan orang alim. Orang alim guru ngajarin, makanya saya sering sampein di mana aja. Ikan jangan dipancingin aja. Kalau pancing tangkap, emang boleh dimakan. Hillu maitatuhu, halal bangkainya. Ya, jadi jangan habis ditangkap diapain lagi? Bermainin, lepas lagi. Kalau tangkap udah. Ya, jangan tanggung-tanggung, yang gede cari. Kirimin, bikinin apa dulu? Pecak, pesmol, goreng dah, kecapnya bisain dah. Ya, ame cabenya potong-potong bawang. Ini lapar apa pagi-pagi gitu. Ya. Kirimin ke rumah siapa? Saya nggak nyuruh itu. Ya. Tetangga dulu dah, tetangga kirimin. Jangan tetangga tahu, tukang mancing loh. Ya kebagian kagak kita, cuman bau amisnya doang. Itu nggak boleh itu. Ya mengganggu tetangga bau amis. Amis ada isinya dan nih kasih dah tetangga. Ya. Sampai ke situ. Iya. Nih, nah bagi ikan karena ikan itu bisa selamat, dia nggak dimusnahkan dengan dibom. Oke, apa lagi itu yang pokoknya mengganggu alam, merusak alam. Itu kan orang yang nggak bertanggung jawab, orang yang nggak berilmu. Nah, karena kalau dia duduk di majelis ilmu, yang tadinya punya niat, karena bisnis kita punya kerjaan kemana laut, kita mau nyari ikan dengan cara apa itu? Merusak alam. Duduk di sini, dijelasin sama gurunya, sama ustadznya, nggak jadi, jangan dah. Kenapa? Itu merusak alam, juga mengganggu ikan-ikan. Kenapa? Kalau kita mau ambil, manfaatkan, ambil bawa buat dimakan. Ya jangan cuma dibuang tinggal terbengkalai itu. Ya, mereka nggak mau. Nah, makanya ikan-ikan sangat bersyukur dengan adanya ulama-ulama yang mengarahkan kepada manusia supaya menjaga alam, termasuk ikan ini jangan dimusnahkan dengan disemena-menakan. Kalau mau diambil, ambil silahkan. Nih. Wa alamatu dzalikal qasdi. Udah, ya. Walakin yanbaghi, tetapi memang katanya duduk di majelis ilmu memang harus kita memenuhi syarat, ya sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali di dalam syairnya, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Riwayat lain, akhi lan tanalul ilma. Ini tambahan kita buat duduk di majelis ilmu, apa yang harus kita persiapkan, baik diri kita atau apa saja. Yang pertama katanya, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Nah, kalau di Jawa nyanyinya begitu, pakai bahar katanya.
akhi lan tanalul ilma, katanya. Ketahuilah wahai saudaraku, katanya. Lan tanalal ilma, engkau tidak akan bisa mendapati ilmu, bermanfaat ilmumu kecuali dengan 6 perkara, katanya. 6 perkara. Yang pertama katanya zakain. Apa zakat? Kecerdasan. Cerdas itu bukannya kita kudu pinter semua yang ngaji, enggak. Cerdas itu dengan rajin duduk bersama ulama, maka kecerdasan akan Allah kasih. Punya ilmu sedikit diamalin, itu akan diberikan ilmu yang lain, katanya. Cerdas. Ya. Sebagaimana kata Imam Malik radhiyallahu an, kata Imam Malik nih, man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Jadi orang kita mau bikin akal kita cerdas. Cerdas itu ya bukan yang titelnya berderet, bukan. Cerdas itu yang pikirannya panjang, urusan ibadah, urusan akhirat. Kata Imam Malik apa? Man amila, siapa yang mengamalkan, artinya beramal. Bima alima, dengan ilmu. Dia beramal, ada ilmunya. Tahu ya satu amalan, atau dia beramal dengan ilmu, kemudian atau dia tahu ilmu, dia amalkan. Apa katanya? Kesananya nantinya. Awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan kasih dia ilmu yang dia nggak pakai pelajarin. Kecerdasan tuh. Iya, tambahan pikiran kita, panjangnya pikiran kita, lebih banyak kita memikirkan untuk akhirat kita. Nah, itu namanya kecerdasan. Jadi kalau nanya cerdas, Nabi sebut dalam hadis lain al-kayyis. Al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Itu kan hadis tentang cerdas. Kalau orang nanya cerdas gimana sih? Al-kayyis. Dalam hadis Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas?" Kayyis. Nabi jawab, "Man dana nafsahu." Yang pertama orang yang cerdas. Gimana nih? Kan katanya diberikan kecerdasan, kita beramal dengan ilmu, beribadah diiringi dengan ilmu. Atau kita punya ilmu, kita amalin. Kan sama tuh berdua. Cerdas itu apa kata Nabi? Mandana nafsah. Jadi kalau melihat cerdas itu orang yang bisa melawan, menundukkan, melunakkan hawa nafsunya. Itu cerdas namanya. Diajak maksiat, dia bisa nahan, itu namanya cerdas. Bukannya goblok, kata temannya begitu. Lu goblok, gue kasih pulang 1 juta, tapi temenin gue joget. Memang lah 1 juta. Oh gak ada, gue udah bisa ngajar ngaji kemarin. Kata temennya apa? Goblok, lu gak mau duit 1 juta. Yang goblok dia, yang ngajak. Orang yang bisa menahan hawa nafsu, kata Nabi, kayyis. Siapa? Itu cerdas namanya. Subhanallah ya. Hadis Rasulullah itu luar biasa. Jadi cerdas itu bukan ngelihat titelnya ataupun keduniaannya, ijazahnya, tapi apa? Orang yang bisa melawan hawa nafsu. Wa amila lima ba'dal maut. Yang kedua, orang cerdas itu apa? Maka tadi saya bilang pikirannya panjang. Dia beramal, dia ngerjain sesuatu untuk dia bawa mati. Dia pikirin wa amila, beramal. 5 untuk ba'dal maut, setelah kematian. Ini kita makanya dikatakan orang yang cerdas, orang yang berbuat baik, beramal soleh. Kan tujuannya untuk dia bawa pikirin setelah alam, setelah dunia, setelah dia mati. Ini amal soleh bakal nemenin dia di alam barzah, ngajinya, pahalanya nemenin di alam barzah, sedekahnya nemenin di alam barzah, dan semuanya. Nah ini namanya beramal 5 ba'dal maut. Beramal, beribadah untuk alam setelah kematian. Tuh, itu siapa orang yang cerdas tadi. Zakat wa hirsin. Syarat yang kedua, apa hirs?
kemauan yang kuat. Hirsun itu bahasa di artinya tamak. Apa tamak? Serakah. Alhamdulillah, hati serakah. Ngaji di mana aja pengajian, alhamdulillah. Ini semua yang mukanya kelihatan semua nih. Mukanya kelihatan semua. Hati kelihatan di majlis ilmu yang lain juga. Ya, subhanallah. Udah bunyi gak tadi? Isyraq. Ya. Snacknya udah dapat semua belum? Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang itu, ya. Zakain wa hirsin ada 6 baru 2. Kalau nurusin 4 lagi bisa ambil jam 7. Insyaallah mudah-mudahan. Yang terpenting di awal ini penting banget, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita niat-niat untuk menuntut ilmu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Speakernya silahkan. Yang wireless ada itu. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada kita tutup. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di dalam agama Kristen itu juga mereka belajar teologi, perbandingan agama. Di antara para teologi ini ada yang mendapat dari masuk Islam dan menjadi pilihan daripada kita dia, pokoknya mati harus muslim kayak gitu. Bagaimana dengan yang mereka belajar teologi itu, seperti apa mereka juga termasuk yang dinaungi malaikat atau tidak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya dari awal termasuk pertanyaan tadi, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan ya menuntut ilmu tadi dari malaikat, ikan-ikan di laut dan semua fadilah hadis menuntut ilmu adalah khususnya bagi orang yang menuntut ilmu syariat, ilmu agama. Kalau teologi apa itu? Perbandingan. Ya tergantung, jadi tergantung niatnya. Dia membanding-bandingkan agama untuk apa kan gitu. Jadi niat tujuan asalnya. Kalau untuk mencari kebenaran dan benar-benar dia mencari kebenaran, bukan sekedar perbandingan, maka insya Allah akan Allah berikan dia hidayah. Jadi yang tujuan awalnya, tujuan utamanya apa? Dalam memperbandingkan agama misalnya, apakah hanya untuk mencari kelemahan Islam? Nah, kalau seperti itu tidak. Tapi kalau tujuannya untuk dia mencari kebenaran, boleh aja, ya. Dan benar-benar nyarinya kalau untuk mencari kebenaran, nggak tanggung-tanggung. Nah, maka insya Allah nanti mendapatkan arahan Allah, hidayah Allah, dan mendapatkan keutamaan-keutamaan hadis tadi. Cukup, ada lagi yang lain? Di siang juga nih. Cukup dah ya, insya Allah bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.